Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Jendrala Bangkit selaku dosen mata kuliah konseling traumatik. Perkenalkan, nama saya Amanda Afifah Putri dari kelas R7K. NPM saya 2021015007084. Berikut tugas video saya, video individu yang dimana saya melakukan konseling dengan klien yang mengalami traumatiknya tentang bencana itu kebakaran. Dan klien saya ini seorang mahasiswa di Universitas di Jakarta. Baik, untuk Ibu Jan, saya persilakan untuk menonton video saya. Akan menyaksikan video saya berkonseling dengan klien yang mengalami bencana kebakaran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Silakan duduk. baik. Mas yang tadi menghubungi saya ya? Betul. Oke. Boleh. Tadi gimana perjalanannya? Alhamdulillah lancar. Nah, dari nggak ke sana nggak macet sih, alhamdulillah. Oh, rumahnya di mana, Mas? Rumahnya di Kampung Melayu. Oh, di Kampung Melayu. Iya. Dekat aja. Iya, dekat betul. Sebelumnya boleh perkenalan diri Mas dulu? Boleh. Nama saya tinggal di Kampung Melayu. Saya sebagai mahasiswa. Sebagai mahasiswa. Ya, betul. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Salim, perkenalkan saya Amanda. Saya sebagai konselor dari Mas Salim. Iya. Mas dipanggil, lebih senang dipanggil apa? Mas Salim aja nggak apa-apa. Mas Salim Iya. nggak apa-apa. Sebelumnya Mas Salim sudah pernah konseling belum? Belum pernah. Ini first time saya. First time. Iya, first time. First time ya. Jadi di sini saya sebagai konselor Mas Salim yang membantu permasalahan Mas Salim. Oke. Dan di dalam konseling ini terdapat 3 kode etik, Mas. Yang pertama itu ada kode etik kesukarelaan. Jadi Mas datang ke sini tanpa ada paksaan, tanpa disuruh siapapun, tapi kemauan diri Mas Salim sendiri. Dan yang kedua itu ada asas kerahasiaan. Jadi semua yang nanti diceritakan Mas Salim yang memberitahu segalanya ke saya, itu gak bakal saya sebarluaskan atau cerita ke siapapun karena ini bersifat rahasia. Lalu ada asas keterbukaan. Jadi karena sudah ada asas kesukarelaan dan asas kerahasiaan, jadi Mas Salim bisa terbuka cerita sama saya agar konselingnya berjalan dengan lancar. Apa ada pertanyaan Mas Salim? Ya, ada sih, belum ada. Cukup ya? Cukup ya. Jadi untuk konseling ini kita bataskan di 30 menit ya Mas Salim. Nanti kalau misalkan lebih, nanti Mas Salim bisa kita bikin janji lagi untuk pertemuan selanjutnya. Siap. Oke. Baik, Kak. Kita mulai lah ya. Boleh. Salim, apa yang membuat Mas Salim datang ke sini? Ada permasalahan apa?
saya sini sebenarnya ada pengalaman yang tidak mengenakan. Pengalaman tidak mengenakan. Ya, Oke. saya Seperti waktu itu memang terkena bencana. bencana, Itu bencana, alam. bencana, Bencana apa, Mas? bencana kebakaran sih waktu itu Kak. Oh, kebakaran. Iya, Lalu, itu saya karena lagi tidur ya kayak mm, tiba-tiba nenek saya teriak ada kebakaran, mm, langsung pada rame kan warga, mm, dan itu benar-benar dekat banget dari rumah saya Kak. mm, Dari rumah saya, mm, dan saya keluar kan dari rumah saya lihat apinya emang gede banget Kak, gede banget. Itu membuat saya panik kan. panik. Iya, banyak warga-warga juga. Mm, Itu jaraknya sekitar 5 rumah dari rumah saya gitu. oh, gitu. Iya. Lalu, Terus saya benar-benar panik. Akhirnya semua barang-barang rumah saya bawa keluar. mm, Situ saya merasa nggak aman. merasa nggak aman. Iya, merasa nggak aman. Mm, Ternyata kronologinya itu dari gas meledak kan. Gas meledak gitu kan. Itu benar-benar chaos banget gitu kan. Ya, sampai mati lampu semuanya tadi. Jadi dalam kondisi gelap itu saya terjadi kebakaran gitu, karena emang kena listrik juga, akhirnya padam semuanya satu Iya, kampung. iya. Lalu yang membuat Mas Halim ini nggak aman itu hal yang bagaimana? Takut itu terjadi atau Iya gimana? betul, saya tahu itu terjadi karena setiap saya melihat orang lagi masang gas atau gas, Oh, kalau lihat orang masang gas atau ya apa, sini jadi saya nggak merasa nggak aman aja itu, nggak nyaman gitu kayak Kak. takut ya, Takut takut itu bener. terjadi lagi. Iya, soalnya bener-bener tuh api bener-bener gede banget kan. Itu saya first time pertama kali melihat Api sebesar itu. seperti itu dan bakar rumah se Itu itu kira-kira eh, apa memakan banyak korban nggak waktu pas saat itu? enggak banyak Oh, nggak banyak. korban, nggak banyak, tapi makan sekitar 10 rumah. Oh, 10 rumah. Ya, tapi untungnya rumah saya nggak kena. Oh, Dia, untungnya rumah nggak kena. jadi apinya ke arah belakang gitu. Kan itu sampingan rumah saya, tapi apinya itu ke belakang rumah yang kebakaran Oh, itu. tapi hampir dekat rumah Hampir, kamu iya, gitu. iya betul. Dan dari situ saya juga melihat banyak warga-warga di situ yang rumah kebakar itu masih stres gitu lah. Jadi kayak mereka trauma juga gitu. Oh, jadi kamu kayak ke bawah Betul, suasana terus karena kayak itu panik sekitar gimana? pukul jam 1 malam. Oh, jam 1 malam. Malam. Jadi Ya, lagi orang tidur, iya, tiba-tiba kebakaran pasti kaget banget sih, betul. benar. Iya.
Nah, baik Mas Halim. Jadi semenjak kebakaran itu kan itu pukul 1 ya. Betul. Apakah Mas Halim eh, Halim mengalami kesulitan tidur atau mengalami kayak mimpi buruk gitu? Pernah? Kalau kesulitan tidur pasti, Pasti. karena sampai-sampai nenek saya udah nggak pakai gas LPG lagi Oh, sekarang. udah nggak pakai gas Sekarang LPG. masak pakai Magicom nggak? Hmm. Iya, gara-gara kejadian itu. Oh, gara-gara kejadian itu. Iya, jadi setiap malam itu was-was dulu gitu kan. Soalnya emang baru pertama kali itu di kamar saya kebakaran segede itu. Nanti semenjak kejadian itu setiap saya mau tidur malam itu sekitar jam 12, jam 1, jam 2, terus saya jadi merasa was-was itu, merasa takut Masih gitu. nggak Iya, merasa aman karena betul. tiba-tiba ntar kayak Karena itu kejadian lagi iya, gitu. karena kejadian itu benar-benar ngaget banget gitu. Tiba-tiba warga teriak kebakaran, dan saya kebangun, saya keluar dari rumah, itu bus gitu. Iya, Apinya langsung membludak gitu. Dan itu buat saya kaget juga sih. pasti Merasa sih. trauma juga sih. Juga mau bertanya untuk kejadian kebakarannya itu kapan ya Mas? Itu sebenarnya udah lama kak. Oh, sudah lama ya? Ya, itu saya terjadi pas saya kelas SMP kelas 9. Pas SMP. Sekarang Mas sudah Mahasiswa. mahasiswa. Wah, lumayan lama ya. Ya, dan yang membuat saya trauma berkepanjangan itu karena saya mengalami dua hal yang sama. Oh, 2 kali berarti 2 kali, mengalami betul. kebakaran. Ya, Oh, itu yang kedua kalinya itu kapan? yang kedua kalinya itu sekitar saya SMK. Oh, sekitar Iya, SMK. SMK. Berarti kayak ada lagi ada lagi. Kalau yang 2 kali itu disebabkan oleh apa? Yang 2 hal itu disebabkan oleh korsleting listrik. Korsleting listrik. Berarti eh untuk yang kebakaran kedua itu Mas posisinya ada di mana? Saya waktu itu sedang ada di luar. Oh, di luar, nggak di rumah? Iya, nggak di rumah, saya lagi main. Tiba-tiba malam-malam sekitar Malam juga ya Mas? iya, Berarti kejadian kebakarannya sih jam 9 malam. oh, jam 9 Sekitar jam segitu, terus selesai kebakaran itu sekitar jam 12 malam. jam 12 malam lumayan lama ya. Betul. Lumayan lama. Itu saya sedang di luar dan saya diteleponin itu sekitar jam 1 malam. Karena mereka pas waktu itu kebakaran mereka nggak sempat telepon karena emang benar-benar panik dan sibuk sama masing-masing dan mau ngeluarin barang-barang dari rumah juga. Nah Yang itu penting-penting. iya, dan itu kejadiannya emang bukan di rumah saya gitu. Cuma emang tetangga beda RT lah. Nah, itu yang terbakar itu rumah saudara saya. Oh, rumah saudara. Nah, itu saya melihat sekitar 20 rumah. 20 rumah. Rumah itu hangus terbakar. Saya pas datang ke rumah saudara saya langsung kebakaran lagi. Itu kayak saya ngerasa
se-impact itu, merasa nggak nyaman itu kayak Ngerasa nggak aman ngerasa setiap dimanapun iya. gitu ya Mas. Lalu misalkan pikiran-pikiran itu muncul, cemasnya muncul, ketakutan-ketakutan itu datang, itu saat Mas di mana? Ketika saya sedang di tempat makan misalnya, kayak Tempat makan. ya kayak orang lagi menggoreng nasi gitu, Oh ya, yang bukan nasi kayak goreng gitu, itu kan gasnya di luar gitu kan. Saya takut aja, saya suka ngeliatin gasnya itu masih terbayang gitu, gitu. betapa chaosnya waktu itu pas gas meledak gitu kan. Sama sekitar di mall gitu ya, Di mall. di mall saya takut aja gitu, kayak korsleting lagi, Tiba-tiba korsleting kebakaran itu atau enggak terjadi. saya sedang lagi mau ngecas HP gitu, takut korslet lagi gitu. Jadi itu kadang membuat saya nggak aman juga gitu, merasa nyaman, Kayak berkepanjangan gitu ya. berkepanjangan betul. Lu saat perasaan itu datang, cara Mas Halim untuk mengatasi perasaan-perasaan itu biasanya gimana? Sebenarnya saya sudah banyak mencoba cara ya, dengan cara membiasakan diri saya gitu, Ngerasa biasa aja merasa gitu ya. biasa aja walaupun emang kadang suka cemas gitu, tapi saya mencoba untuk melawan gitu. Tapi Itu tetap tapi tapi masih terbayang-bayang aja, cuma emang nggak, ya cuma masih terbayang-bayang aja, cuma nggak terlalu parah sih. nggak terlalu sekarang. Betul, karena udah mau mencoba buat membiasakan aja. Saya masih bingung kan sebenarnya, saya harus kayak gimana lagi gitu, Karena udah mencoba juga, mencoba terus juga nggak tapi berhasil. masih terbayang-bayang juga. Karena aktivitas saya juga agak terganggu sih gitu, apalagi ketika malam hari gitu saya juga masih terganggu dikit gitu. Suka takut gitu ya. Betul, saya minta solusi dari kakaknya, mungkin ada solusi gitu, saya harus ngapain lagi. Baik Mas Halim, saya paham banget sih, kejadian kebakaran itu emang bisa ninggalin dampak yang benar-benar berkepanjangan gitu. Terus kayak tubuh sama pikiran kita itu bakal bakal ngerasa keancam gitu, selalu was-was gitu. Lalu untuk reaksi Mas yang tadi cemas, terus kayak takut, terus bahkan suka panik. Kayak suka panik itu tuh emang respon alami tubuh saat mengalami trauma. Jadi itu sebenarnya wajar ya Mas, karena Mas mengalami trauma. Lalu untuk mengubah, Mas harus bisa mengubah pola pikir Mas Halim, dari yang kayak wah bahaya nih di sini nih nanti kebakaran lagi nih, pola pikir yang negatif itu Mas ubah menjadi pola pikir yang positif. Mas nggak apa-apa dengan adanya trauma ini Mas jadi lebih berhati-hati gitu dalam melakukan sesuatu. Kayak jadi kan biasanya orang ada kayak nyolok sembarangan, Mas aja hati-hati kan sekarang gitu. Saat
mengalami cemas, terus kayak ketakutan, menurut saya Mas bisa melakukan teknik relaksasi. Mas tarik nafas lalu dibuang itu selama 3 kali. Biasanya itu bisa bikin Mas lebih tenang gitu. Ini relax ya Kak. Iya, lebih relax. Semenjak kejadian ini kan Mas jadi lebih was-was, Betul, lebih Kak. memikirkan keamanan dong. Betul, Kayak pasti juga kayak pasti suka lebih menjaga orang di rumah gitu, Iya lebih sih, waspada lah lebih intinya. waspada. Bener gak? Betul. Ya sih Kak, benar. Soalnya emang sebelum kejadian itu saya memang kurang memperhatikan sekitar. Jadi kayak nggak peduli ya, kurang peduli. Betul, iya kurang peduli itu. Saya Tapi ya bodo amat gitulah. Ya semenjak trauma ini, nah itu Mas ambil sisi positifnya Iya, gitu. saya ambil pelajarannya aja kayak. Betul banget. Nah kalau Mas Halim benar-benar merasa terganggu, Mas bisa ke tenaga ahli yang profesional gitu. Nanti saya Kak. coba buatkan, saya alih tangankan. Boleh. Mas Salim gimana sekarang perasaannya setelah cerita? Membaik sih Kak, alhamdulillah ya. Lega Ya, gak? lebih lega lagi sih sekarang. Iya, saran saya sih cuman itu ya, Baik. melakukan teknik relaksasi dan mengubah pola pikir Mas Salim. Siap. Semoga bisa ya Mas Salim. Bisa. Menurut saya Mas Salim juga perlu kayaknya dukungan dari orang sekitar ya. Mas Salim minta dukungan orang sekitar untuk kayak kalau ada apa-apa kabarin, atau kayak pokoknya yang bikin Mas Salim tenang gitu, nggak Iya, panik bikin saya gitu. lega gitu ya. Iya betul banget. Mas Salim, bagaimana perasaannya saat ini? Alhamdulillah sudah lega, membaik sih sekarang. Sudah membaik ya, alhamdulillah. Baik, Mas Halim, terima kasih banyak sudah mempercayakan saya untuk mendengarkan cerita Mas Halim. Mas Halim bisa kembali aktivitas. Cemas itu emang wajar sih Mas, jadi kayak bertahap ya, nggak bisa langsung hilang gitu aja. Jadi nggak apa-apa, dicoba aja teknik relaksasinya, dan dicoba aja mengubah pola pikirnya untuk menjadi lebih yang positif. Saya sangat menghargai kedatangan Mas Halim di sini. Tetap jaga diri baik-baik ya Mas Halim, dan Mas Halim sudah membuktikan bahwa Mas Halim mampu menghadapi semua ini. Terus saya yakin Mas Halim bisa melangkah lebih maju, lebih baik. Semoga Mas Halim selalu dalam yang baik dan penuh dengan ketenangan. Amin. Terima kasih banyak ya Kak. Iya, sama-sama Mas Halim. Semoga sehat selalu. Berikut kesimpulan yang bisa diambil dari video konseling saya, yaitu saya mengkonseling orang yang mengalami traumatik kebakaran, dan dimana dia
selalu merasa tidak aman dan selalu merasa kesulitan tidur saat ia mengalami trauma yang mendalam. Pemikiran-pemikiran overthinking, kecemasan itu selalu ada saat dia ingin tidur, ia pergi jauh ataupun melakukan aktivitas-aktivitas lainnya. Tapi klien saya ini sudah mencoba berbagai hal untuk tidak selalu merasa cemas, dan dia sudah melawan rasa takutnya sendiri. Dan pada saat sesi konseling, saya menggunakan teknik CBT, yaitu Cognitive Behavior Therapy. Dengan teknik CBT ini saya mengidentifikasi pemikiran-pemikiran klien yang negatif atau irasional, seperti saat klien menyalahkan dirinya sendiri ataupun merasa tidak aman di tempat-tempat tertentu. Nah, dengan terapi ini membantu mengganti pikiran negatif klien dengan pemahaman yang lebih realistis dan adaptif. Saya juga mencoba klien untuk ambil sudut positif dengan kejadian tersebut. Contohnya, klien menjadi lebih was-was, lebih peduli dengan sekitar, dan klien lebih aware lagi dengan keluarga yang di rumah. Tidak hanya teknik CBT, saya juga menerapkan kepada klien teknik relaksasi dengan memberikan keterampilan yang praktis untuk mengelola stres klien. Jadi teknik relaksasi ini saya suruh klien untuk mencoba ketika ia merasa panik ataupun kecemasan berlebih. Dan alhamdulillah klien sudah berani mengambil keputusan untuk mencoba teknik relaksasi terhadap dirinya, dan klien juga langsung bisa menerima saran saya, dan klien juga bisa berpikir mengambil pemikiran dan klien saya sudah mencoba mengambil sudut pandang yang lebih positif dan realistis, dan ia juga mencoba membuang pikiran-pikiran negatif yang membuat dirinya cemas atau panik berlebihan. Dan sudah 3 minggu klien dan sekarang sudah 3 minggu semenjak saya konseling dengan klien. Beberapa kali saya sempat tanya apakah dia pernah merasakan panik lagi tentang traumanya, dan waktu itu klien pernah kesulitan tidur karena ia overthinking dan merasa kebakaran itu akan terjadi lagi. Tapi karena dia bilang dia ingat bahwa dia ingat saat konseling saya menyuruh dia untuk melakukan teknik relaksasi, dan dia melakukan hal tersebut, yaitu dia dengan mencoba menarik nafas, lalu dia merasa tenang. Terus karena klien saya ini muslim, jadi dia mencoba untuk sholat. Lalu dia beberapa kali zikir, dan kata dia, alhamdulillah dia merasa lega dan tidak overthinking. Dan setelah itu ia merasa aman kembali dan nyaman kembali dan langsung bisa tidur. Berikut kesimpulan saya tentang klien penyintas bencana, yaitu kebakaran. Dan menurut saya teknik CBT atau Cognitive Behavior Therapy ini sangat cocok untuk orang yang mengalami traumatik
terutama kebakaran. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.